Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah tips menyewa kios untuk usaha ikan hias ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya itu ada 4 hal saja yang perlu diperhatikan ya. Misalnya sudah sebelum deal-dealan ya, jadi sebelum deal-dealan harga. Nah, pertama yang harus kita perhatikan itu adalah airnya itu. Karena kan usaha kita kan berhubungan dengan air ya, jadi kalau airnya itu misalnya susah, kemudian airnya misalnya tidak cocok untuk, misalnya kalau saya jualannya ikan air tawar, nah misalnya airnya itu mengandung garam, nah tentunya susah ya. Kemudian mungkin airnya itu mengandung banyak zat besi dan sebagainya, atau susah mendapatkan air. Nah itu otomatis kita jangan memilih tempat kios ikan kios untuk jualan ikan hias ya. Jadi yang pertama itu kita harus perhatikan airnya. Yang kedua itu listrik ya. Jadi ada juga kan di daerah-daerah itu yang listriknya itu tidak 24 jam ya, kadang mati, kadang hidup, kadang mati. Padahal kalau kita jualan ikan hias itu sangat resiko, terutama ikan-ikan yang harus memakai filter dan aerator. Contohnya ikan koi, ikan mas koki, ikan siklit-siklitan dan sebagainya. Jadi jangan sampai listriknya itu tidak 24 jam atau sering mati-mati lampu. Kalau menemukan hal yang seperti itu, di skip aja, pindah ke tempat lain. Nah yang ketiga itu masalah keamanan. Jadi kita harus pertimbangkan juga lokasi rukonya itu apakah keamanannya terjaga, misalnya tidak banyak pungli di situ, tidak banyak pemerasan di situ, tidak banyak kasus pencurian di situ, karena itu nanti akan menghabisi ekonomi kita pelan-pelan. Misalnya banyak pungli, nah otomatis kan harus harus mengeluarkan dana ya untuk hal itu. Nah otomatis nanti membuat bangkrut toko kita. Jadi hati-hati, jangan kita terburu mengeluarkan uang untuk sewa 1 tahun misalnya, padahal kita tidak tahu kondisinya seperti itu tadi. Banyak pungli ternyata, waduh itu pasti dijamin tidak akan berkembang dan malah boncos. Nanti ketika sudah tutup toko biasanya nanti menanggung banyak tumpukan utang, karena itu tadi kebanyakan premanisme di situ misalnya, atau akamsinya tidak akamsinya tuh malah mengganggu pertumbuhan atau pertumbuhan ekonomi di daerah situ. Nah jadi kita harus perhatikan itu. Nah yang terakhir itu menurut saya itu adalah lokasi atau suasananya di daerah tersebut, atau lokasi sajalah. Contoh lokasi itu misalnya tentang rame tidaknya daerah tersebut ya, jangan terlalu padat atau rame juga, karena dulu ada juga yang buka toko atau kios di depan terminal. Itu malah menurut saya malah agak kesusahan, atau tokonya itu susah berkembang. Karena apa? Karena ternyata di daerah situ macet, setiap hari macet. Otomatis kan orang jadi susah untuk ke toko tersebut ya. Untuk parkir aja susah. Jadi carilah tempat yang menurutmu itu tidak terlalu padat sampai susah untuk parkir, sampai susah untuk ke sana. Biasanya tuh di daerah yang perempatan yang sangat banyak lalu lalang kendaraan, atau di misalnya di daerah-daerah yang sangat sibuk sekali. Nah kita harus hindari daerah yang
Seperti itu. Kemudian juga hindari juga daerah yang terlalu sepi, misalnya di tengah kuburan misalnya, atau di tengah hutan. Nah, itu nggak ada yang beli pasti, yakin. Tapi kan sekarang ada Google Map, nah, atau ada marketplace, ada mungkin yang menyanggah itu ya. Nggak apa-apa jualan di tempat sepi, atau sekarang kan bisa mengandalkan marketplace. Nah itu dulu di tahun 2015, 16 atau 2017. Tapi untuk sekarang itu sangat susah untuk berkembang, karena di marketplace sendiri itu biaya adminnya sudah besar ya. Jadi kalau misalnya ingin jualan di marketplace, nggak perlu sewa ruko lagi, jualan aja dari rumah, misalnya di teras rumah, di halaman rumah, nanti tinggal pakai Google Map, pakai marketplace. Itu malah lebih aman kalau menurut saya, karena nanti Anda akan mendapatkan biaya operasional dua kali. Yang pertama adalah biaya operasional ruko, kemudian adalah biaya operasional di marketplace yang biasa dikenal dengan istilahnya itu biaya admin, yaitu sangat mengerikan biaya adminnya untuk sekarang ini. Jadi kalau misalnya ingin fokus jualan online misalnya, ya nggak perlu buka ruko, karena nanti akan boncos ya. Apalagi untuk yang modalnya kecil ya, ini fokusnya pada yang bermodal kecil. Kalau yang modalnya besar ya nggak masalah. Jadi itu tadi ya, jadi ini saya share ini karena ada yang bertanya tentang sewa ruko ya. Untuk harga itu ya terserah yang apa ya, kesepakatan antara si penyewa dan yang disewa. Tapi patut diperhatikan kalau mau jualan ikan hias, perhatikan 4 hal tadi itu. Yang pertama adalah air, itu sangat utama. Kemudian yang kedua itu listrik, juga itu sangat utama juga, esensial paling nomor 2 maksudnya. Kalau ini kan tidak perlu listrik, masih aman ini, tapi yang dibutuhkan air. Tetapi kalau kita jualannya ikan koi misalnya, ikan mas koki, nah kalau nggak pakai listrik pasti nanti ngambang-ngambang, tidak sampai berapa jam sudah dijemput ajal ya, udah ngambang-ngambang ikannya kayak gini. Kemudian yang ketiga itu adalah keamanan di situ. Jadi di situ adakah maksudnya premannya banyak enggak gitu kan, kemudian banyak pungli enggak. Kalau ada begituan ya pasti nanti malah bangkrut tokonya, karena banyak biaya operasional yang tidak terduga yang harus dipakai untuk hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah lokasi ya. Lokasi itu pikirkan yang, atau maksudnya hindari yang 2 hal tadi itu yang saya sebut. Maksudnya yang terlalu sepi. Terlalu sepi itu yang misalnya di tengah hutan, di tengah kuburan, di daerah yang sangat terpencil sekali. Nah itu pasti nanti akan susah untuk mencari pelanggan. Yang kedua juga jangan terlalu sewa ruko di daerah yang terlalu padat lalu lintasnya, maksudnya misalnya di perempatan yang hampir 24 jam itu kendaraan full penuh di situ, itu nanti akan kesusahan dalam hal parkir, kesusahan dalam hal pokoknya susah, pelanggan mau ke arah situ pokoknya susah sekali, karena harus menerabas kemacetan dan sebagainya. Jadi itu saja untuk tema kali ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.